Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman sekalian. Pernah gak sih teman-teman kenal sama seseorang yang menggunakan narkoba? Pernah tahu juga gak sih apa alasan dari mereka sampai akhirnya mereka menggunakan narkoba? Atau pernah gak sih terlintas di benak kalian gimana kalau misalnya teman-teman yang menggunakan narkoba itu sendiri? Oke, bersama saya Indi Fitriani. Hari ini kita akan membahas secara tuntas tentang apa itu narkoba, apa dampaknya terhadap diri kita dan lingkungan kita, serta tentunya kita akan membahas tata cara atau tips dan trik supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apa sih narkoba itu? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, narkoba atau sering juga kita dengar istilahnya nafza. Jadi nafza ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi nafza ini mewakili atau menggambarkan segala senyawa atau unsur yang menyebabkan perubahan tingkah laku pada seseorang dan menyebabkan seseorang menjadi kecanduan apabila disalahgunakan. Nah, setelah seseorang menyalahgunakan narkoba, akan membuat mereka ingin mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus dengan jumlah yang semakin banyak setiap harinya. Dampaknya terhadap diri kita tentunya akan langsung dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang berfungsi mengatur emosi, perasaan, ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan sulit untuk berpikir jernih, susah berkonsentrasi, gampang lupa, bahkan seringkali emosi kita meledak-ledak. Nah, kalau udah kayak gini, pastinya keluarga dan teman-teman di sekitar kita bakal frustasi menghadapi kita yang seperti itu. Nah, bayangin deh kalau misalnya terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini, dimana kita udah depresi, udah stres sama kondisi pandemi saat ini, ditambah lagi kita stres karena semua orang di sekitar kita menjauhi kita. Nah, yang lebih serem lagi nih, fungsi otak kita belum tentu bisa kembali seperti semula walaupun kita sudah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin deh buat teman-teman apalagi yang suka banget main game online, kebayang gak sih kita ngajakin teman-teman buat mabar misalnya, atau ngajakin teman-teman buat sekadar bercerita atau apapun, tapi mereka gak mau gitu karena mereka takut kita akan gampang emosi, karena biasanya yang sudah menyalahgunakan narkoba, emosinya itu akan mudah tersulut dan bisa saja mereka marah-marah karena penyebab yang tidak jelas. Malas banget kan punya teman kayak gini. Masih belum berhenti di situ, tentunya dampak terhadap tubuh kita juga akan sangat berbahaya. Menurut penelitian, seseorang yang sudah kecanduan terhadap narkoba, imunitasnya akan menurun sehingga mereka akan rentan terserang virus. Apalagi nih zaman sekarang, zamannya lagi musim pandemi COVID-19, artinya ketika imunitas kita menurun, kita juga akan lebih mudah terserang oleh virus COVID-19 ini. Nah, kalau udah tahu apa saja dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap diri kita, terus gimana sih cara kita menghindari agar kita tidak terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba? Oke, berdasarkan survei ternyata kebanyakan dari teman-teman kita yang akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena mereka merasa kesepian, jadi mereka tidak punya seorang teman yang bisa diajak curhat ketika dia sedang stres. Nah, makanya di sini sangat penting buat teman-teman sekalian mempunyai pertemanan yang sehat. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih. Nah, gimana kan sekarang lagi musim pandemi, susah banget buat ketemu sama teman-teman gitu. Nah, ada banyak cara tentunya, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang sangat maju. Coba sekali-kali sempatkan untuk VC atau video call sama teman-teman, walaupun sekadar untuk mengobrolkan film-film baru misalnya, atau drama baru dan lain sebagainya. Atau bisa juga teman-teman yang udah kerja misalnya, ajak teman-teman kantornya buat coba melakukan aktivitas di luar, misalnya dengan goes, tapi tentunya jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, terus gimana kalau misalnya teman-teman kita ternyata sibuk dan teman-teman kantor juga gak bisa diganggu karena kerjaan masih numpuk nih misalnya. Nah, jangan sedih karena ada teman yang jauh lebih dekat dari teman-teman kita yang lain, yaitu keluarga. Nah, masa pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah tentunya menjadi salah satu kesempatan yang berharga juga untuk kita memiliki waktu yang berkualitas dengan kerabat kita, yaitu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita. Selain itu, menurut survei juga ternyata banyak dari teman-teman kita yang akhirnya menyalahgunakan narkoba itu karena merasa penasaran dan iseng-iseng aja nih mau coba gimana sih rasanya narkoba itu. Nah, makanya sebisa mungkin kita itu harus menyibukkan diri kita sendiri sehingga tidak punya waktu luang dan akhirnya tidak pernah terpikirkan untuk iseng-iseng coba narkoba ini.
Nah, ada lagi nih pertanyaannya, gimana kan sekarang lagi pandemi, kita itu dianjurkan untuk tetap di rumah, artinya kita jadi tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, tentunya tidak, banyak hal yang bisa kita lakukan, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap di rumah aja, tapi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selama di rumah. Misalnya dengan kita mencari hobi baru, misalnya dengan berkebun, menulis, membaca, dan masih banyak lagi aktivitas bermanfaat lain yang insya Allah bisa menghindarkan kita dari rasa penasaran untuk coba-coba menggunakan narkoba. Atau bisa banget buat mengisi waktu luang kita bisa melakukan banyak kegiatan ibadah seperti memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya supaya hati kita menjadi tenang. Oke, setelah kita tahu tata cara bagaimana agar diri kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba, tentunya kita juga nggak mau teman-teman atau kerabat di sekitar kita juga terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita. Kita harus bisa membantu lingkungan kita agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu mensosialisasikan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba, dan kemudian juga kita bisa sharing nih di sosial media kita, bisa di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, karena ternyata masih banyak di antara teman-teman kita yang percaya tentang fakta-fakta palsu dari penggunaan narkoba ini. Ada yang percaya bahwa kalau misalnya kita menggunakan narkoba bakal mudah langsing nih kalau buat cewek, dan buat cowok katanya kalau misalkan kita menggunakan narkoba bakal gampang kekar. Nah, semua itu hoax. Jadi teman-teman bisa bantu share berita ini ke teman-teman di sekitar kita supaya mereka tidak tertipu oleh berita-berita palsu. Nah, dengan begitu semoga kita dan semua orang di lingkungan kita tidak mudah terpengaruh dan akhirnya terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Ada lagi nih salah satu alasan kenapa seseorang pada akhirnya menyalahgunakan narkoba. Ada juga beberapa kasus penyalahgunaan narkoba itu diakibatkan oleh lingkungan yang memaksa kita juga untuk ikut menggunakan narkoba. Biasanya orang-orang yang demikian itu takut tidak dianggap oleh lingkungannya kalau misalnya dia tidak ikutan pakai narkoba. Kita tentunya bisa menjalani kehidupan dengan seru, dengan sesuatu hal yang bermanfaat tanpa harus mencoba yang namanya narkoba. Jadi jangan lupa untuk tentunya cintai diri sendiri dan jangan sampai orang lain mempengaruhi diri kita untuk ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba. Jadilah generasi muda yang sehat dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.